yaitu letak geografis, sistem pemerintahan, sistem perekonomian, sistem sosial budaya, dan bukti-bukti peninggalannya. Selamat menyaksikan. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam dengan pusat kekuasaan di pesisir utara Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-15 dan 16, di mana wilayahnya terletak di antara Pulau Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letak geografis inilah juga yang menjadi jembatan antara dua kebudayaan besar Sunda dan Jawa. Namun, Cirebon tidak hanya didominasi oleh satu kebudayaan saja, tetapi memiliki kebudayaan yang khas. Kerajaan Cirebon menerapkan sistem pemerintahan yang diberikan secara turun-temurun atau kekerabatan. Raja-rajanya yaitu yang pertama adalah Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana sendiri dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon karena sepulang ibadah haji ia aktif dalam menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Yang kedua adalah Sunan Gunung Jati. Pada masa kepemimpinannya terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik di bidang agama, politik, dan perdagangan. Yang ketiga adalah Fatahillah. Terjadi kekosongan kekuasaan, bahkan hampir diincar oleh VOC. Yang keempat adalah penambahan Ratu Satu. Tahta kerajaan jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas atau yang diberi gelar sebagai penambahan Ratu Satu. Yang kelima adalah penambahan Ratu Dua. Pangeran Lasmi atau Pangeran Adiningkusuma pada masa kepemimpinannya Kesultanan Cirebon terjepit di antara dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram yang terpecah belah menjadi tiga. Sebagai kesultanan yang terletak di pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan sistem perekonomian pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon, juga berfungsi sebagai tempat jual beli barang. Kehidupan sosial kerajaan Cirebon tidak lepas dari pelabuhan, maka dapat digolongkan menjadi golongan raja dan keluarga, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan budak. Kehidupan kerajaan Cirebon biasanya melaksanakan upacara iring-iringan panjang jimat. Panjang sendiri memiliki arti yang satu selalu dijaga atau kalimat syahadat, dan jimat sendiri memiliki arti pustaka. Dan biasanya digunakan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan memelihara makam leluhurnya Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah Keraton Kesepuhan yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Yang kedua, Keraton Kanoman yang didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. Yang ketiga adalah Keraton Kecirebonan. Yang keempat, Masjid Agung Cirebon. Yang kelima, Makam Sunan Gunung Jati. Yang keenam, seni ukir yang ada pada pintu Masjid Agung Cirebon dan ukiran pada dinding Keraton Kesepuhan.